Pendapat ulama tentang masalah sampaikah pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal? Apapun amal soleh yang dikerjakan anak, asalkan orang tua sudah mendidik anaknya dengan benar, orang tua kita akan dapat bagian. Artinya boleh berkurban untuk orang sudah meninggal dunia. Mana dalilnya? Kalau tiba-tiba kita ingin mengorbankan orang telah meninggal dunia, nggak ada, tapi boleh. Di perdebatan ulama, apakah kemudian mayit ini dapat pahalanya enggak? Jawabannya gini. Yang kedua, hukum ini sekaligus menunjukkan kebolehan berkorban untuk orang yang telah tiada. Saya mau tanya, kalau kurban buat orang yang masih hidup, apa ini? Korban buat orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal atau buat diri sendiri, ada dalilnya tidak? Kita kurban atas nama Nabi, boleh tidak Pak Ustaz? Jadi tentu pendapat ulama tentang masalah sampaikah pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal, khilaf di antara ulama. Beranjak daripada hadis Nabi, waktu beliau menyembelih, beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Dari hadis inilah berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini, yang mengatakan tidak ada lagi pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis ini juga. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah umatnya yang masih hidup, yang tidak sempat menyembelih. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sampai pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis yang sama. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW ini untukku dan umatku yang belum menyembelih, yang hidup dan yang sudah mati. Dan banyak dinukil dari perkataan para salaful ummah. Kalau diantaranya Ibnu Taimiyah pernah menukil perkataan kalau zabah itu sembelihan juga akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal, karena ada beranjak daripada hadis tadi. Allahu a'lam. Adapun berkorban buat orang yang meninggal dunia, para ulama membolehkan dikiaskan dengan sedekah. Karena kita boleh bersedekah buat orang tua kita, sebagaimana kita boleh berkorban untuk orang tua kita. Dan hendaklah kita ketika berkorban itu, kita berkorban sendiri dulu. Kita berkorban sendiri, punya kelebihan harta, kita korban buat orang tua kita. Kenapa seperti itu? Apapun amal soleh yang dikerjakan anak, asalkan orang tua sudah mendidik anaknya dengan benar, orang tua kita akan dapat bagian. Wa an laysa lil mar'i lil insani illa ma sa'a. Orang itu nggak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Wal waladu min sa'il walid. Dan dalam sebuah hadis disebutkan anak itu hasil usaha orang tuanya. Tapi ketika engkau punya kelebihan harta, alhamdulillah, anak potong kambing satu buat anak, buat keluarga, yang satu anak niatkan buat orang tua. Tafadhal, silahkan. Nabi SAW, beliau pernah berkurban 2 ekor kambing. Untuk siapa? Untuk beliau dan keluarga beliau dan siapapun dari umat Nabi yang belum berkurban. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Artinya boleh berkurban untuk orang sudah meninggal dunia. Mana dalilnya? Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil boleh berkurban untuk orang meninggal, karena waktu itu Khadijah sudah meninggal. Adapun ibu memberi kurban untuk cucu, cucuku ku kasih kau 3 juta, pergi kau berkurban sana, itu hadiah untuk mendidik dia. Itu lebih masuk ke hatinya daripada dia diceramahi, kau nanti mesti berkurban, kalau udah punya duit nanti kurban ya. Lebih bagus kasih itu kurban. Ini adalah salah satu yang disepakati para ulama, korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Sebab korban untuk orang meninggal dunia itu nggak ada. Nggak ada bukan berarti tidak boleh. Ingat, tidak ada. Kecuali orang tersebut sudah berpesan seperti atau berwasiat. Kalau tiba-tiba kita ingin mengorbankan orang telah meninggal dunia, nggak ada, tapi boleh. Nggak ada maksudnya akan, tapi kalau sampai dikatakan para ulama, paling tidak akan jadi sedekah yang baik. Sebab korban itu adalah beban untuk kita, atas kita, untuk kita, dan untuk orang yang hidup. Adapun untuk orang yang telah meninggal dunia, ini para ulama mengatakan kalau kita ingin korban untuk orang yang telah meninggal dunia, ya boleh-boleh saja. Paling tidak dikatakan jatuh jadi sedekah yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi contoh yang disebutkan sudah ada sapinya, maka dilanjutkan korban tersebut. Itu yang disepakati, dilanjutkan sebagai korban.
karena sang ibunda sudah menyebutnya dan sapi pun sudah ada. Atau seandainya tidak ada tapi wasiat, aku kalau mati, aku wasiat nak ya, pokoknya aku wasiat nanti kalau aku mati tolong sembelihkan korban. Maka kita memenuhi atas dasar wasiat, bukan karena korban untuk orang meninggal dunia, karena wasiatnya. Adapun korban untuk meninggal dunia ada khilaf panjang dalam hal ini, tidak perlu diperdebatkan. Jalan tengah yang kita ambil adalah seandainya bagi yang mengatakan tidak sah, maka tetap jadi sedekah yang diterima. Selesai. Jadi nggak usah ribut dalam hal ini. Amal untuk orang lain. Jadi dulu ada orang, ya Rasulullah, orang tua saya ini sudah sepuh, beliau sangat ingin haji, tapi kalau haji nggak bisa karena sudah tidak bisa berkendara unta. Kata Nabi, ya sudah kamu saja yang haji sebagai ganti bapak kamu. Sehingga idza mata ibnu adam in qata amalun itu termasuk anak yang soleh, sedekah dan apa. Memang mulai dulu Islam itu ada beberapa hal yang amal itu bisa diamali pada orang lain. Awaladin sholihin yatullah, terus adalah beberapa. Nah, kurban juga gitu. Biasanya anak-anak yang soleh itu perasaannya, dulu bapak kami miskin, nggak mampu berkorban, nggak mampu akikah. Biasanya anaknya terus melakukan itu untuk bapaknya. Nah, memang jadi perdebatan ulama, apakah kemudian mayit ini dapat pahalanya enggak? Jawabannya gini, kalau mayit itu orang soleh dapat. Kalau nggak soleh, itu kemungkinan dapat kecil. Misalnya gini, ada mayit yang zaman hidup itu antipati ngamal. Kok enak, duitku sing ngilang wong liya nyate gitu. Dia mentalnya mental kikir yang beranggapan kok kenaan tetangga kami, uang kami yang habis, orang lain yang nyate. Terus dia mentalnya gitu dibawa mati. Kemudian anaknya soleh berkorban untuk bapaknya. Lah yang seperti ini ada potensi gak sampai karena dia tidak pernah punya niat. Itu beda dengan orang yang zaman hidup memang ingin korban, cuma secara ekonomi enggak mampu. Makanya pentingnya innamal a'malu binniyat itu di situ. Amal itu terserah niat. Dalam banyak sarah itu penjelasan yang rinci itu dijelaskan. Kenapa orang mukmin masuk surga selama-lamanya padahal dia jadi mukmin hanya 80 tahun. Misalnya kita hidup di dunia kan rata-rata 80 tahun. Karena dia berkomitmen andikan hidup 1000 tahun juga tetap mukmin, andikan hidup 2000 tahun ya tetap mukmin, tetap sholat. Setiap orang sholat perasaannya gitu. Andikan kita hidup 2000 tahun juga tetap seperti ini kan, ya tetap sholat, tetap. Nah, sehingga karena niat itu dia diganjar surga selamanya. Karena dia bayangkan andikan di dunia selamanya juga akan iman selamanya. Nah, orang kafir juga berkomitmen gitu, yang belum rubah maksudnya. Kalau dia hidup ya akan kafir terus. Ya, makanya dia kafirnya 80 tahun, misalnya hukumannya juga neraka yang lama sekali karena. Nah, kira-kira itulah. Makanya kalau mayit tidak soleh ini kita yang sebagai ulama berdebat karena tadi. Itu kan ibarat gini, ada mayit sama sekali nggak pernah sholat, bahkan dulu itu mengkritik orang sholat. Terus dia mati. Anaknya jadi orang soleh sering tanya saya, Gus, sholatnya bapakku tak kodoin ndak? Wong era sholat kodoin ya kakuati kan? Beda dengan misalnya kita punya bapak soleh, misalnya terus pas beliau koma, ya kayak Profesor Jenny koma 2 hari kan keluarganya kalau ngodoi kan paling 2 hari pas koma. Lah ini orang nggak sholat mulai kecil sampai tua sampai mati. Anaknya soleh tersiksa, anak saya tak kodoi. Lah bapakmu sholat boten. Wah ya kesel gue. Sudah kesel, orang ini nggak pernah berkeinginan sholat. Kan beda dengan Nyun Sewu ibu saya atau bapaknya Mbak Ova. Memang ibu saya ya tidak sholat itu karena sudah koma atau sudah apa, sudah banyak alat-alat medis yang terpasang. Ini cara ngodoi jumlahnya ya jelas dan sumbut karena memang beliau andikan sehat komitmennya juga sholat. Nah ini yang orang kadang salah kaprah, bisa enggak amal sampai mayit? Sebetulnya di dunia ulama perdebatannya bukan masalah sampai tidaknya, mayitnya ini siapa? Gitu. Kalau mayit ini soleh jelas, dawe Nabi man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang baik kemudian mengajarkan kebaikan pasti dia dapat investasi kebaikan itu. Dan siapapun yang meniru dia dapat sahamnya. Itu enggak ada perbedaan antara NU, Muhammadiyah, Wahabi, semuanya sama. Yang debat itu yang nggak paham, tak jamin itu yang debat itu yang nggak paham. Wong hadisnya jelas sahih apa? Siapa yang mensyariatkan kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru,
oleh orang setelahnya, maka dia akan dapat kebaikan itu dan kebaikannya orang yang meniru itu. Itu kan hadis, semoga nggak ada perdebatan sama sekali. Bagaimana hukumnya berkorban untuk yang telah meninggal dunia? Diniatkan untuk yang meninggal. Baik, kita jawab saja secara spesifik lebih lengkap. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 2797 yang ini ditemukan juga di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221, disampaikan oleh sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Saya bacakan hadisnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau radhiyallahu taala anhu menyampaikan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah. Perhatikan, beliau menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Sunnah yang pertama. Jadi kalau ada seseorang ingin berkorban, mohon izin, sunnah pertamanya saat menyembelih itu hadapkan dulu ke kiblat. Tolong teman-teman panitia yang mau berkorban nanti ya, jangan pilih tukang jagal sembarangan. Kalau Anda kehilangan tahapan sunnahnya, Anda nggak dapat pahalanya. Ya, hadapkan ke kiblat. Kalau orang meninggal kepala di kanan, ya, baik ya, pelan-pelan. Baik selatan, kalau hewan kepala di utara, kiri, kan? Kemudian hadapkan ke kiblat, baru disembelih. Nah, sebelum menyembelih ini, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ini sunnah yang kedua. Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, tolong terima korban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga besarnya Muhammad. Wa umat Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Baik, 3 kalimat ini kata para ulama mengandung beberapa hukum. 1, Allahumma hadza min Muhammad, ya Allah tolong terima ini dari Muhammad. Jadi satu korban, para ulama boleh berkorban satu hewan apapun itu yang disyariatkan. Boleh kambing, sapi, unta. Korban Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk satu orang sah berdasar hadis tadi. Sebaliknya yang kedua, wa ali Muhammad, dan untuk keluarga besarnya Muhammad. Ini menunjukkan keluarga. Boleh ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, misal saya baru punya kemampuan beli kambing 1. Tapi saya ingin di keluarga saya korban ini. Umumnya orang, maaf, itu suka bergantian. Tahun ini bapaknya, tahun besok ibunya, tahun besok kakaknya, adiknya. Itu kalau menurut hadis gak usah begitu. Niatkan saja untuk satu keluarganya. Boleh. Saya Adi Hidayat, punya istri, punya 2 orang anak, kan? Kemudian saya katakan, mungkinlah korban atas nama keluarga Adi Hidayat, maka istri saya masuk, 2 anak saya masuk. Jelas ya? Sah hukumnya, boleh. Ya, awas. Nabi mempraktekkan, sahabat mengiyakan, ulama ijma' di sini. Tidak ada perbedaan pendapat. Boleh satu hewan ditujukan untuk satu keluarga. Ya, sah hukumnya. Baik. Kemudian satu hewan ini apa saja? Boleh kambing, boleh sapi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ingin dibagi dari hewan, atau saya punya ustadz bagaimana? Di rumah ada 4 orang, boleh nggak setiap orangnya satu-satu? Boleh saja, silakan. Sah, saya keluarkan 4 hewan, saya bagi di beberapa daerah, boleh. Tapi juga yang punya satu hewan, boleh untuk satu keluarga, sah hukumnya. Ya. Untuk kambing, dari 1 orang. Untuk sapi, dari berapa orang? Oh, dari mana? Kayaknya lagi ramai, satu sapi nggak boleh 7. Harus 1 ya. Sapi itu boleh dari 1 orang, boleh dibagi 7 bagian. Hadisnya ada di hadis Muslim nomor hadis 1318, jam 1:18 menit. Jadi Jabir bin Abdullah, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Hudaybiyah. Al-budnata, unta an sab'atin, dibagi 7 bagian. Jadi unta itu boleh 10 bagian, boleh 7 bagian. Wa anil baqarati, dan dari sapi an sab'atin, dari 7 bagian. Yang terakhir, ini dari pertanyaan ibu, wa min ummati Muhammad, dan mohon terima dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 hewan ditujukan untuk umatnya. Baik. Nah, sekarang di sini ada 2 hukum kata para ulama. Hukum pertama, baik. Kita umat Nabi? Umat Nabi. Baik. Kita keluarga Nabi? Oh, bukan. Ibu bukan istri Nabi, saya bukan keponakan Nabi, gitu. Kita bukan keluarga Nabi, tapi kita umatnya Nabi. Berarti umat Nabi itu bukan bagian keluarga Nabi yang dimaksudkan pada yang kedua tadi. Dan pribadi Nabi, keluarga Nabi, umat Nabi kan? Nah, ini menunjukkan hukum boleh berkorban di atas namakan orang lain. Modalnya dari kita. Ada ART, ada security misalnya ya, ada teman-teman tetangga, korban ya, belum punya, biar saya yang sediakan. Atau kambingnya dari saya, atas nama kamu, itu boleh. Dan pahalanya dapat luar biasa. Yang kedua, hukum ini sekaligus menunjukkan
kebolehan berkorban untuk orang yang telah tiada, wafat. Nah, ini sepakat semuanya. Baik, saat Nabi menyebutkan umatnya bahkan keluarganya, apakah keluarga Nabi masih hidup semua? Tidak, Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Ketika Nabi mengatakan itu, ibunda dan ayahanda Ammar bin Yasir sudah wafat. Mereka semua oleh Nabi SAW disebutkan umat Muhammad. Ya Allah, untuk umatku yang selama hidupnya belum bisa korban. Kata para ulama disepakati semuanya dan tidak ada perbedaan pendapat. Di sini ijma'. Kebolehan berkorban di atas namakan pada yang telah wafat. Itu sah. Hanya Imam Asy-Syafi'i memberikan catatan. Kata Imam Asy-Syafi'i, ditekankan adanya pesan atau wasiat. Jadi kalau nggak ada pesan atau wasiat, Imam Syafi'i mengatakan tidak berlaku. Tapi tiga imam yang lainnya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak harus ada pesan karena redaksi hadis tidak menunjukkan itu. Ya, boleh, hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Termasuk misalnya sedekah atas nama yang wafat boleh. Ya. Dan tolong cerdas ya, punya modal sedikit, amalan yang kira-kira pahalanya banyak. Anda punya 50.000, ya, misal belikan mushaf. Mushaf simpan di masjid, sudah begitu dibaca oleh orang, Anda pahalanya dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, kalau ingin bersedekah atas nama orang tua boleh, simpan di masjid, dia bacakan, dapat pahalanya. Coba pesan saya, nggak usah dikasih foto, nggak usah ditulisin gitu kan, supaya nggak rame. Biarin aja, udah simpan di masjid antara Anda dengan Allah, selesai ya. Baik, tapi nggak bisa dikiaskan dengan amalan lain, hanya ini saja karena ini taksis khusus. Saya pengen sholat lah dihadiahkan untuk almarhum misalnya ayah, itu nggak bisa. Ya, karena ada amalan-amalan yang tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Jelas Bu ya?